Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat onlineku semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rizkinya yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Sri Kasimin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share kembali ya bun, tentang kegiatan aku yang seperti biasa bersih-bersih rumah. Nah ini aku udah lumayan lama ya, udah 2 mingguan gitu aku nggak upload video bunda. Karena masalahnya kemarin itu tripod aku tuh patah bun, jadinya aku tertunda lah buat video gitu kan. Memang sih sebenarnya videoku itu bukan video, tripodku itu sebenarnya ada 3, tapi yang 2 itu aku kasihkan sama anakku, karena anakku ngonten juga kan gitu kan di sosmed yang lain gitu kan. Tapi jadi punyaku tuh tinggal 1 di rumah, jadi kebetulan entah kenapa jatuh patah gitulah ya. Ya udahlah, jadinya aku nunggu dari Shopee gitu kan, pesanannya itu kan aku kan beli gitu kan, jadinya nunggu situ lama kan, ada sampai 2 minggu. Jadi inilah baru buat video teman-teman, jadi rasanya kayak kangen gitu ya, nggak ngobrol-ngobrol lagi, walaupun cuman di video ya, cuman online, tapi kayaknya ya terhibur, seakan-akan aku tuh ngobrol langsung sama teman-teman semua gitu ya. Nih aku lagi beres-beres di ruangan sholat ya bun. Terus ini aku lanjut ke ruangan, ini kamar tidur aku. Ini biasanya kan Pak suami lagi belum sehat juga gitu ya, jadinya aktivitasnya banyak di kamar bunda. Sakitnya itu Pak suami udah 2 bulan bun, tapi belum total sembuh gitu. Kayaknya sih ringan ya sakitnya, tapi ternyata lama sembuhnya, dan sakitnya kata Pak suami teramat sangat gitu. Sakit itu loh bun, herpes gitu kalau di kedokterannya gitu ya. Jadi kalau di bahasa kampungnya gitu sakit kayak dompo gitu loh bunda, kayak cacar air gitu, tapi yang parah itulah ya, yang jenis apa gitu. Jadi pokoknya kasihan ya nengok Pak suami, jadi dia di kamar ini kebanyakan gitu. Ini tapi udah mulai sehat, jadinya bisa keluar-keluar juga gitu. Jadi inilah dia di bawah sana kan, di ruang dapur, di ruang TV yang di dapur sana di bawah. Jadi ini aku mumpung beliau itu lagi di bawah ya, aku beresin tempat tidurnya. Jadi kan senantiasa selalu ada Pak suami ya, jadi nggak aku beresin gitu, tapi ya diberesin Pak suami sendiri gitu. Nah ini tadi aku nggak ganti spray, cuman berberes saja gitu, aku rapi-rapikan aja. Terus sekalian aku lap-lap ini ya, lap-lap perabotan yang ada di kamarku ini. Kamarku ini ya sebenarnya dibilang sempit ya, jadinya ya sempit. Ini ukurannya memang sempit lah ya, 4x4 gitu ya kalau nggak salah, 4x4. Jadi kayaknya sempit karena pun terpotong sama ada pintu di depan sini, pintu untuk ke teras ya. Jadi di kamar ruang atas ini, di lantai 2 ini, di setiap kamarnya itu ada terasnya gitu bunda gitu. Ini aku beres-beres ini ya, apa namanya, ruangan hias, apa namanya, kaca hias gitu ya. Tapi ini kaca hiasnya udah jadul ya bunda, udah jadul dan jadul. Nanti kalau aku insya Allah nanti pindah ke rumahku yang di kampung halaman sana, tempat di Bulu Cina ya, itu baru nanti aku beli yang baru insya Allah gitu ya bun. Jadi ini biar aja pakai yang lama, karena kan ya maklum aja ya, kalau namanya rumahnya orang tua ini ya, rumah kami kan udah tua gitu, jadi kan udah lama, jadi barang-barangnya barang-barang lama gitu bunda, nggak beli yang baru juga gitu. Ya udahlah, dimanfaatin aja apa yang ada ya kan bun. Nah ini aku susun ini ya, barang-barang perintilan ini, alat-alat apalah gitu, alat-alat make up apa segala macam, obat-obatan pun ada juga, karena kan Pak suami sakit kan. Jadi ini banyak juga ada obat
obat-obat apa ya, obat-obat kayak salep atau apalah gitu, untuk kompresnya dia juga ada gitu. Jadi semuanya di sini ya aku letakkan di sini, jadinya kayaknya sih berantakan gitu kan. Ya biasalah ya Bunda, kalau kalau lagi males itu ya aku biarin aja dulu gitu Bun. Ya mungkin aku banyak malesnya sih sebenarnya. Nah bunda-bunda apakah gitu juga ya? Karena kan kadang-kadang apa ya, rasa males itu tetap ada, tapi ya tetap kita basmi ya kan Bun. Tetap kita halau lah rasa malas itu gitu kan. Nah ini dia aku tata, ini aku pakai apanya, apa ya, kosmetik ya. Itu aku sih beda-beda ya, ada Wardah, ada Sinswi, ada Olay, ada Yu juga gitu ya. Jadi aku suka-suka aja gitu kadang-kadang ya kan. Nah itu udah aku rapikan, itu tadi berserakan kan Bun. Sekarang udah ini aku rapi-rapikan. Alhamdulillah, walaupun gak ada anak kecil, tapi kalau namanya berserak itu ya berserakan juga ya Bunda. Apalagi kita itu kadang-kadang ya sisiran ini kadang cepet-cepet udahlah itu asal aja gitu. Ini lanjut sekarang aku ini ya sapu-sapu ruangannya. Memang agak susah juga Bunda kalau nyapu di ruangan ini gitu ya kan. Karena kan memang kayak mana ya, karena itu sempit itu tadi. Jadi kan untuk meletakkan menatanya itu gitu, karena ada jendela di situ, ada pintu lagi gitu. Pintunya dua, jadi di setiap sudut itu ada pintunya gitu. Jadi itu yang buat sempit rasaku ya Bun. Mau di kemarin itu kata Pak suami mau di apa ya, mau dilebarin lagi, tapi aku bilang alah udahlah nggak usah lah gitu kan. Males aku ribet-ribet, ya udah ini aja yang ada nggak apa-apa gitu. Tadinya kan aku ada rencana juga sih mau pindah ke kamar sebelah, kamarnya anakku gitu kan. Tapi aku malas juga karena kan di situ tempat nyantai. Kalau misalnya ada keluarga aku atau ada kawan-kawan aku tuh datang, aku suka ngumpul di situ, di teras kamar situ. Jadi kan kalau namanya kamar itu kan namanya pribadi ya gitu, jadi kan nggak enak juga gitu kalau keluar masuk wirawiri gitu kan. Jadinya ya udahlah, jadi ini terasnya ada juga sih, cuman ini untuk kami berdua aja sama Pak suami gitu. Tapi Pak suami kayaknya lebih senang di sana gitu, di kamar yang satu lagi, di kamar anakku gitu. Tapi kalau pas ada anakku gitu atau apa ya enggak lah ya kan, kan dia juga mau istirahat gitu kan. Nah ini aku lanjut di teras depan ini ya. Ini teras di depan kamar aku Bunda. Ini kemarin itu kotor karena kan ada ya hujan dan ada angin juga, jadi berantakan gitu. Nah sekarang ini lanjut, inilah kamar anakku Bun. Nah ini kamarnya anakku, tapi dasar anakku tuh kayak mana ya, jarang mau tidur di kamar gitu Bun, malah sukanya tidur di ruang TV. Bolak-balik udah aku omelin gitu kan, jangan tidur di sana, tidur di kamar bersih. Tapi dia bilang nggak nyaman, itu aneh memang anakku. Jadi ya udahlah aku biarin aja sih, itu suka hatinya gitu. Jadi ini kamar ini jarang dipakai gitu Bun. Paling kalau ada cucuku lah, paling kan di sini dia main-main gitu kan, karena kan di terasnya ini kamarnya lumayan lebar dibandingkan yang satu itu Bun, yang kamar utamaku gitu ya, kamar tempat tidur aku dan Pak suami gitu. Jadi ini tapi kan karena ini sering tuh tempat santai tadi udah aku bilang ya kan, jadinya udahlah nggak apa-apa, nggak usah dipindah di sini juga gitu. Jadi kalau misalnya kami di sini kan nanti orang santai di sini kan jadi nggak enak gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah ini aku cuman apa ya, bersih-bersihkan spraynya, nggak aku ganti juga karena kan memang jarang ditidurin gitu. Ya udah paling aku kalau ngedabing atau apa itu aku sering di sini Bunda. Aku bersih-bersih apa perintilannya si anak lajangku ya. Ini walaupun cowok tapi banyak juga nih perintilan yang tahap apa, jadi aku nggak tahu. Tapi ya itulah dia kalau udah siap mandi gitu kan, berdandan lah gitu ya, itu ya ya diletakkan gitu aja gitu, maksudnya nggak disusun lagi, nggak ditata lagi gitu. Jadinya ya kita lah gitu, kita kan nggak enak juga apanya ngelihatnya gitu kan. Jadi makanya aku susun lagi ya, kayak gitulah Bunda kerjaanku. Kerjaan emak-emak ya kan Bun, nggak enak juga nengok yang
nggak rapi-rapi gitu. Jadinya ini entah apa-apa dimasukin di sini. Kadang ada uang juga di sini, ada kartu-kartu handphone, atau kadang aduh pokoknya namanya itulah ya, namanya kamar anak lajang ya, kayak gitulah ya. Ini hari itu banyak poster-poster juga di kamar ini, udah aku copotin gitu bunda, semak rasanya gitu kan. Tapi untung aja anakku nggak marah sih, karena supaya bersih kan, supaya rapi gitu kan. Jadi kalau rumahnya rapi itu kan kita nyaman, tidur juga nyaman. Tapi ya itu tadi, walaupun dibuat senyaman mungkin, anakku nggak mau tidur di sini bunda, nggak suka dia, kata tidur di kamar. Macam mana lah itu nggak tahu ya kan. Jadi ya wis lah, suka hatinya. Ini aku beres-beres, ini juga lemariku ya, lemari-lemari biasa lah ya, lemari-lemari jadul juga gitu. Karena kan masih bagus bun, mau untuk apa juga dibeli gitu kan. Nah ini aku ada kayak nakas gitu ya, udah jadi nggak bisa diletakkan di samping tempat tidur itu. Jadi jadinya aku letakkan aja di sudut ruangan ini, sekalian lacinya itu untuk simpan-simpan kayak apa ya, pewangi untuk nyetrika gitu ya. Jadi situ, atau kabel-kabel setrikaan atau apa aku letakkan di situ bun. Terus jadi supaya asri kamarnya, aku letakkanlah tadi tuh bunga gitu. Nah ini sekarang lanjut ke teras. Ini teras di depan kamar anakku ya bunda. Inilah kami suka santainya di sini. Karena apa? Karena di sini tuh memang ya lebih nyaman, karena kan di depan ini kami langsung ngelihat pepohonan gitu. Ada pohon mangga, terus di seberang sana ada pohon bambu ya, punya tetangga sih gitu. Jadi pokoknya lebih luas sih di sini, karena kan di samping rumah ini tanahnya tuh masih kosong, belum dibangun gitu. Makanya suka di sini, anginnya itu kan lebih bebas gitu, lebih leluasa gitu bunda. Jadinya di sini kan kayaknya lebih sejuk gitu bun. Jadi kami suka ngopi apa, minum teh gitu ya, atau pokoknya makan santai lah gitu di sini lah. Jadi kayak me time gitu di sini bunda. Jadi nggak ribut gitu kan, nggak jauh dari kebisingan gitu. Memang sih terasa sempit bunda, cuman ya ditata supaya nyaman aja lah gitu kan. Kalau nggak ada bunga-bunga ini kan juga kurang seger gitu ya, kurang fresh gitu. Terus bungaku itu lumayan udah banyak gitu kan, belum ada tempatnya, jadi ya udah aku susun seadanya aja gitu bunda. Dengan entah apa-apa tuh aku buat tempat tengkrengannya gitu bun. Soalnya ini kan dulu kan ada apa ya, ada tukang besi gitu. Dia dekat rumahku ini dulu tinggalnya gitu, tapi sekarang dia udah pindah gitu. Jadi kalau apa-apa itu dulu kami tuh nempah sama dia gitu kan. Sekarang karena dia nggak ada, jadi belum sempat juga jumpain dia gitu kan. Dia pun masih ada kerjaan, jadi maksudnya mau bikin rak atau apa gitu. Tapi ya itulah rencana, tinggal rencana, belum juga kesampaian gitu ya bun. Padahal udah kepengen sih, tapi nantilah, orangnya masih sibuk kan, karena kan biasanya langganan sama dia gitu. Nah ini lanjut lagi, aku tadi udah siap nyapu semua ruangan. Jadinya sekarang aku ini lagi ngepel di ruangan kamar aku lagi ya bunda. Itu tadi agak sempit, jadi kayak gini ya. Inilah kan dia terpotong pintu ya bun, itu pintu masuk, dan ini yang sebelah depan ini pintu keluar ke teras gitu. Jadinya jadi kesannya jadi sempit kamar ini gitu bun. Nah jadi inilah ya, makanya kan tempat tidurku ini kan masih ada kolongnya gitu ya. Jadi makanya kalau nyapu itu agak-agak susah juga gitu, karena kalau nyapu kan kita harus dibersihkan juga bawah-bawah tempat tidurnya itu, kolong-kolongnya itu ya, supaya bersih gitu. Jadi ya memang agak susah gitu. Nah ini lanjut lagi ke terasnya ya. Ini aku juga ngepel, ini tadi kotor kali bunda. Jadi udah sampai 2 hari nggak aku bersihkan kemarin itu, karena kan kita kalau suami kita sakit kan pasti lebih sibuk dari biasanya ya kan bun. Ini juga lumayan sempit, belok-belok sana juga ini apanya, terasnya. Apalagi tuh ada alat olahraga, tapi sebenarnya jarang dipakai. Tapi aku bingung mau bawa kemana, ya udahlah aku biarin aja di situ, biarin situ nggak apa-apa. Jadi ini ya bun, aku udah
hampir siap lah ya, di teras-terasku ini. Dan inilah udah bersih menurut aku, jadi nanti kalau Pak suami mau duduk di sini udah nyantai, udah nyaman. Biasanya berjemur juga di sini Pak suami ya kalau pagi. Nah udah siap, sekarang aku mau lanjut ke yang lain ya Bun. Nah ini adalah ruangan tengah ya, pembatas antara tangga ya, tangga mau naik ke atas, dari bawah ke atas. Terus itu di ujung sana kamar mandi Bunda. Udah gitu itu sebelah sana tadi ruang sholat kan. Nah ini jadi tangga ini, ruang tengah ini kecil ya Bun, jadi ini harus aku beresin juga walaupun kecil. Harus disapu juga karena inilah jalan untuk akses jalan untuk turun ke bawah, untuk ke kamar sebelah juga gitu ya. Jadi kamarku dan kamar anakku itu berseberangan gitu ya Bun. Nah demikianlah rupanya, nggak terasa udah sampai di akhir durasi ya Bun. Terima kasih buat bunda-bunda dan sahabatku semua yang sudah nonton video aku. Aku ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, like dan share dan subscribe. Aku ucapkan terima kasih yang baru menemukan channel aku. Juga aku mohon bantuannya untuk like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.